Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, berani keluar dari zona nyaman. Gak enak ya temanya ya? Wow, katanya ibu-ibu, wow, aduh. Rasanya salah tempat ya Bu ya, tapi kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Amin. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kenapa saudara? Kita ini adalah wanita Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang menjadi penolong di dalam keluarga. Menjadi pribadi yang akan membawa anak-anak kita kepada rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Ada satu visi dan misi yang penting yang Tuhan berikan kepada setiap wanita yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu kita harus berani menjadi wanita yang keluar dari zona nyaman. Mengapa? Karena yang namanya masalah, yang namanya penderitaan, yang namanya gangguan, yang namanya rintangan datang dalam kehidupan kita itu tanpa permisi terlebih dahulu, betul? Siapa yang pernah mengalami masalah di tempat ini, kemudian masalah itu sebelum datang, masalahnya itu permisi duluan? Permisi ada? Enggak ada. Namanya masalah semua datang tiba-tiba. Nah, kita sebagai wanita yang menjadi tiang doa di dalam keluarga, kita harus siap segala waktu. Kita harus siap di dalam setiap kondisi apapun yang akan datang di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, masalah dengan anak-anak, masalah dengan mertua, badai yang datang dalam kehidupan kita, kita harus menjadi wanita yang selalu siap sedia, yang selalu siap siaga di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita siap, itu menentukan respon kita. Ketika respon kita benar, hasilnya akan baik. Tetapi kalau respon kita salah, maka yang terjadi adalah masalah baru justru datang di dalam kehidupan kita. Tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah yang baru. Amin. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Abraham. Yuk sama-sama kita buka di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca dulu ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu saudara yang dikatakan Tuhan, sebuah perintah Tuhan bagi Abraham. Nah, pada waktu itu Abraham ada di zona nyaman. Dia ada di sekeliling orang-orang yang mengasihi dia. Harta Abraham pada waktu itu juga berlimpah. Jadi benar-benar Abraham ini ada di sedang zona nyaman. Tetapi satu ketika Tuhan memberikan perintah kepada dia untuk Abraham pergi meninggalkan negerinya, pergi meninggalkan sanak saudaranya, pergi dari rumah bapaknya, pergi keluar dari zona nyaman di dalam kehidupannya. Dan Tuhan berkata, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan ini tiba-tiba suruh Abraham keluar dari zona nyamannya? Tuhan meminta Abraham keluar dari zona nyaman. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memanggil Abraham menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita ini dalam hidup kita pikir kita ini sudah benar dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir kita ini sudah ada di dalam track yang benar. Tetapi itu menurut pemandangan kita tidak seperti kehendak Tuhan. Seperti Abraham, dia ada di zona nyaman, dia berpikir kehidupannya adalah kehidupan yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus belajar, apa yang kita pikir benar, belum tentu benar di dalam pemandangan Tuhan. Dan cara Tuhan adalah mengoyakkan kita keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya kita tidak berdiam terus dan kita tidak berjalan
di tempat yang salah terus menerus. Cara Tuhan adalah apa? Mengatakan, ayo engkau keluar dari tempatmu. Karena apa? Tempatmu bukan di situ. Mungkin kita merasa, Tuhan tapi aku sedang di zona nyaman. Seperti Abraham, dia mengatakan, Tuhan aku sedang di zona nyaman. Tapi Tuhan berkata apa? Yes, I know, tetapi bukan itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan memanggil Abraham keluar dari zona nyamannya. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan kepada Abraham, kepada seluruh dunia termasuk kita hari ini, bahwa Tuhan memilih satu bangsa yang namanya bangsa Israel, dipilih sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Abraham perlu keluar dari sanak keluarganya. Karena apa? Mereka pada waktu itu suka menyembah berhala. Mereka pada waktu itu suka melakukan dosa demi dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Sehingga Abraham perlu dipanggil keluar, dipisahkan dari lingkungannya untuk menunjukkan kepada Abraham, ini loh bangsa beriman yang benar kepada Tuhan harus seperti ini. Jadi Tuhan membuat pemisahan bagi Abraham dan keturunannya. Kadangkala kita berpikir saya ini sudah di zona yang benar, di tempat yang benar, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi, yang kita jalani, apa yang kita pikirkan saat ini. Sehingga ketika kita disuruh Tuhan keluar dari zona nyaman, maka jangan marah, jangan bersungut-sungut, karena itu adalah salah cara Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita boleh menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita dipanggil keluar dari zona nyaman supaya apa? Supaya fungsi kita sebagai istri penolong itu berjalan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini justru merasa kita lebih kuat setelah kita mengalami masalah. Betul? Kadang-kadang kita pun merasa, aduh saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika saudara dipaksa untuk keluar dari zona nyaman, dipaksa untuk saudara menghadapi masalah, ternyata kalau kita mau lihat 10-5 tahun ke belakang, bukankah saudara berkata, ternyata aku bisa ya, betul? Tapi pada waktu saudara menghadapi masalah, saudara rasa-rasanya aduh nggak bisa. Mungkin sekarang saudara sedang di zona nyaman. Tadi saya bertanya, kalau kita menghadapi seperti Bu Ellen kayak gimana? Kita dalam hati, aduh aku nggak bisa, aku nggak bisa. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan ada masalah hadir dalam kehidupan kita. Kita dipanggil keluar dari zona nyaman. Bukan karena Tuhan itu benci, tetapi karena Tuhan sedang membawa kita semua keluar dari trek yang salah, dibawa kepada trek yang benar, yaitu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Dan pada waktu Abraham dipanggil keluar dari zona nyaman, ada satu hal yang harus Abraham lakukan, yaitu apa? Dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya. Dan bukankah di dalam Lukas 9 ayat 23 Tuhan berkata, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang dikatakan di sini bukan dikatakan kamu harus mengikut aku baru engkau sangkal. Bukan, tetapi Tuhan berkata setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya apa? Ada persyaratan yang Tuhan berikan ketika kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu, aku mau menjadi pengikutmu. Maka Tuhan berkata apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, baru engkau bisa mengikut aku. Dan itu yang Abraham lakukan. Ketika Tuhan panggil dia keluar dari zona nyaman, pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, dia tidak punya bayangan seperti apa. Dan Abraham tidak pernah dikatakan di dalam kebenaran firman, dia berkata, Tuhan aku nego dulu ya sama Tuhan. Sebenarnya kalau Abraham mau nego bisa enggak? Bisa aja, sah-sah aja untuk dia bisa nego. Karena Tuhan tidak pernah melarang. Tetapi kenapa kok Abraham ini diam? Dia tidak negosiasi dengan Tuhan. Dia mengikut Tuhan. Karena dia tahu dia sedang menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang namanya panggilan Tuhan selalu harus mengikuti cara kerjanya Tuhan.
Seberapa banyak dari kita bilang, Tuhan aku mau mengikuti panggilan Tuhan. Tapi kalau kita disuruh keluar dari zona nyaman, kita aduh enggak mau Tuhan. Aku gini aja lah Tuhan, aku gitu aja lah. Kita mau agar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu boleh digenapi. Tetapi kita sering maunya pakai cara kita sendiri. Pakai maunya kita sendiri. Nah ini yang enggak bisa saudara. Dan ketika kita seperti itu, kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan ya untuk kita digelitik, untuk kita keluar dari zona nyaman ya. Kalau saya bacakan dalam terjemahan Indonesia tadi yang Lukas 9 ayat 23. Itu dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri dan terus mengikut aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati, bahkan mati disalib, aku tidak akan mundur. Lihat saudara, ya. Kalau kita mau menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dikatakan kita harus bisa melupakan kepentingan diri kita sendiri. Bahkan kita harus punya komitmen, sekalipun aku harus mati, bahkan aku mati disalib, aku tidak akan mundur. Menjadi wanita, boleh kita lemah lembut, ya. Memang menjadi wanita enggak boleh kasar. Wanita Tuhan itu wanita yang lemah lembut, wanita yang bijaksana, wanita yang berhikmat. Tetapi menjadi wanita itu jangan yang melempem, yang seperti kerupuk kena air sedikit sudah enggak keras lagi. Tetap sekalipun kita lemah lembut, menjadi wanita harus tetap punya komitmen. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Karena apa? Karena memang ketika aku mau masuk di dalam panggilan Tuhan, aku sudah mengerti apa yang harus aku lakukan, yaitu apa? Melupakan kepentinganku sendiri. Apa panggilan kita di dalam Tuhan? Di dalam keluarga, menjadi istri bagi seorang suami, menjadi mama bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Mungkin saudara punya pelayanan di tempat lain. Ingatlah bahwa setiap wanita di dalam Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat ketika kita tidak melupakan kepentingan diri kita sendiri, betul? Di dalam melayani, di dalam keluarga, kalau kita selalu mengutamakan kepentingan kita, apa yang terjadi? Berantem setiap hari sama suami, betul enggak? Kalau kita selalu mengedepankan kepentingan kita, bisa enggak kita melayani anak-anak? Enggak bisa. Karena orang yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri, itu maunya jadi princess di dalam keluarga. Nah kalau kita mau jadi princess di dalam keluarga, percayalah, kita akan menjadi batu sandungan. Princess itu hanya ada di drama Korea. Betul? Mana ada pernikahan keluarga Kristen yang seperti princess? Mau agama apapun, apakah benar ada princess di dalam keluarga? Ada yang jadi princess, tetapi pasti kehidupannya jadi batu sandungan. Cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dia pun juga menyangkal dirinya. Dia meletakkan keilahiannya. Dia naik di atas kayu salib buat saudara dengan saya. Kalau kita berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau. Tapi kemudian kita tidak mau sangkal diri kita. Sedangkan pribadi Yesus yang kita ikuti saja dia sangkal dirinya. Kemudian siapa yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita harus belajar. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 31 Tuhan berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia pun juga tidak layak bagiku. Kita bukan disuruh benci oleh Tuhan, tetapi kita diminta, dipanggil untuk kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita menjadi wanita yang selalu mengutamakan Tuhan, kita nggak usah repot, kita nggak usah pusing bagaimana kita mengatur keluarga kita. Percayalah saudara,
dengan pimpinan Roh Kudus, kalau kita selalu mengutamakan Tuhan, yang namanya hikmat, Tuhan itu selalu tambah-tambahkan. Yang namanya kebijaksanaan, tanpa kita minta, Tuhan selalu berikan. Sehingga ketika suami ada masalah, ketika anak-anak ada masalah, siapa yang mereka cari duluan? Adalah kita sendiri. Amin. Dan di situ baru nanti suami melihat, iya ya, ternyata aku diberikan istri yang luar biasa, penolong yang luar biasa. Aku nggak bisa loh sampai hari ini jikalau tidak ada istriku. Anak-anak pun juga begitu. Punya anak laki-laki, kalau ditanya kamu nanti gimana? Saya mau cari calon istri seperti mama. Itu baru luar biasa. Punya anak perempuan, mereka berkata, aku mau bertumbuh menjadi wanita seperti mama. Karena apa? Mereka melihat bahwa kita ini bukan hanya hadir di dalam rumah, tetapi kehadiran kita itu mereka rasakan, mereka rindukan, dan mereka membutuhkan kita. Bukan supaya mereka ini terus melekat kepada kita, tetapi supaya melalui kehidupan kita, mereka boleh melihat dan merasakan kasih Yesus. Melalui kehidupan kita, mereka boleh melihat bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupan mereka. Amin, saudara, ya. Kita harus belajar bahwa ketika kita dipanggil keluar dari zona nyaman, jangan marah, jangan bersungut-sungut, tapi tahu bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memanggil kita, menggenapi panggilannya dalam kehidupan kita. Amin. Bu Ellen, kalau tidak dipanggil keluar dari zona nyaman, beliau tidak akan bersaksi hari ini di hadapan kita semua. Saya pun juga tidak akan bisa membawakan firman, menyampaikan pesan Tuhan hari ini di depan saudara. Kalau saya dulu tidak diproses di dalam pergumulan rumah tangga selama 12 tahun, saudara. Puji Tuhan 2015 keluarga kami dipulihkan, ya. Nanti lain waktu kalau memang ada kesempatan baru saya saksikan, ya saudara. Yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Beranilah keluar dari zona nyaman, karena apa? Yang kedua, kita dipanggil keluar dari zona nyaman karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas iman kita. Abraham dipanggil ke negeri yang dia tidak tahu. Tuhan cuma bilang, ke negeri yang kutunjukkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apakah sudah terjadi? Belum. Tetapi di situ Abraham sedang diajarkan oleh Tuhan untuk memiliki iman, untuk berjalan dengan iman sekalipun dia belum melihat. Amin. Kita dipanggil keluar dari zona nyaman karena Tuhan sedang melatih dan Tuhan sedang memperbesar kapasitas iman kita. Tuhan itu tidak pernah mau loh iman kita itu begitu-begitu aja. Berapa tahun kita dibaptis, berapa puluh tahun yang lalu kita dibaptis. Dengan hari ini Tuhan mau iman kita itu sudah upgrade. Betul saudara? Handphone aja upgradean terus, betul? Masa iman kita mau dikalahkan dengan handphone? Tuhan mau ketika kita semua selesai waktunya di muka bumi ini. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kehidupan kita, karakter kita, iman kita sudah seperti apa yang Dia kehendaki buat setiap kita. Amin, saudara. Makanya kita mengikut Tuhan, kita harus pertanyakan kepada diri kita hari ini. Apakah imanku ini sama aja dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Jikalau kita berkata, Bu, enggak sama, tapi malah turun. Wah, itu PR-nya lebih berat, ya. Nanti bisa dibaptis sama Ibu Gembala lagi. Nah, di sini Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Abraham belum melihat, dia tidak tahu caranya. Dan ketika dia tidak tahu caranya, dia tidak mengerti gambarannya seperti apa. Itulah yang akan membuat Abraham ini lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Betul? Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di depan kita. Kita sedang meraba-raba tapi kita juga tidak menemukan jawabannya.
Kadang kita tuh marah sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kenapa engkau biarkan ini terjadi? Tuhan gak adil. Katanya Tuhan itu sayang, tapi kenapa Tuhan? Kita harus belajar menjadi orang percaya, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Karena kacamata Tuhan itu kacamata yang benar, kacamata yang mulia, kacamata yang penuh kasih. Berbeda dengan kacamata kita manusia. Manusia itu sukanya komplain, betul? Siapa kalau ke restoran makanannya datang lama aja sudah marah-marah? Oh enggak dah di sini, puji Tuhan ya. Amin. Saya aminkan duluan ya. Tapi jangan sampai enggak ada Bu, enggak ada yang ngaku, enggak ya. Iman kita ini saudara harus bertumbuh. Tetapi yang namanya manusia kadang ya, iman kita itu tidak bertumbuh melalui kenyamanan. Tetapi kadang-kadang iman kita itu harus dipaksa bertumbuh melalui yang namanya masalah. Melalui yang namanya penderitaan, yang namanya rintangan. Amin saudara. Kalau ditanya saya dengan 15 tahun yang lalu. Kalau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau saya ditanya, Bu Debbie mau enggak masalah? Saya bilang enggak mau. Karena apa? Saya enggak mau dapat masalah. Saya maunya enak di zona nyaman. Betul? Semuanya yang serba baik. Suami baik, anak-anak baik. Semuanya baik seperti yang di drama Korea. Tapi kalau hari ini ditanya, Bu, mau enggak dapat masalah? Saya akan jawab, kalau saya disuruh cari masalah, saya enggak mau. Tetapi kalau memang masalah itu diizinkan Tuhan untuk saya alami sebagai orang benar, maka saya akan terima dengan sukacita. Karena saya tahu masalah yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang benar tidak akan pernah membuat masalah itu membuat hidup kita terpuruk. Tetapi yang sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketika orang benar mengalami ujian, mengalami masalah, mengalami penderitaan, imannya itu semakin bertumbuh, semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena apa? Seperti Ayub. Kalau Ayub tuh sampai berkata, kalau dulu aku itu masih tahu Tuhan itu dari kata orang. Tetapi hari ini aku mengalami sendiri sebuah pernyataan iman yang dilakukan oleh Ayub bahwa apa? Kalau dulu masih dengar kata orang itu tidak membangun imanku. Karena tidak membuat aku mengenal Tuhan. Tetapi setelah aku mengalami semuanya itu, di situ aku mengalami Tuhan. Dan ketika aku mengalami Tuhan, aku lebih kenal Tuhan. Dan ketika aku lebih kenal Tuhan, imanku semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga dia tidak berani untuk berkata, untuk dia komplain sama Tuhan. Saudara, kita lihat lagi siapa Daud. Daud sebelum dia menghadapi Goliat, dia ditempa duluan oleh Tuhan menghadapi siapa? Binatang buas ketika dia menggembalakan domba-domba ayahnya. Di situ dia sedang dilatih oleh Tuhan untuk apa? Menghadapi masalah. Sehingga ketika Daud harus menghadapi Goliat, apakah dia tahu satu hari kelak dia akan menghadapi Goliat? Dia enggak tahu. Pada waktu itu apa yang sedang dia lakukan? Dia cuman kepo, ya. Daud juga kepo. Apa yang terjadi dia kepingin lihat. Sehingga dia datang, ada apa sih itu kok rame-rame? Jadi Daud datang pergi lihat. Oh ternyata ada seorang yang namanya Goliat menantang bangsa Israel. Menghina-hina bangsa Israel. Kemudian akhirnya Daud berani menghadapi Goliat. Kemudian dia berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan senjatamu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan bangsa Israel. Kenapa? Kok Daud sampai berani menyatakan imannya seperti itu? Bahkan Daud berkata kepada raja aja takut loh menghadapi Goliat. Tentara yang jago perang, tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud yang badannya apa? Kecil. Dia tidak pernah pergi berperang, usianya juga masih muda. Kenapa dia berani? Karena dia mengalami yang namanya satu pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika Daud melihat raja itu takut, Daud berkata kepada rajanya apa? Raja enggak usah takut. Ini loh aku bukti. Kalau dulu aku ditolong Tuhan,
Aku berhasil membunuh semua binatang buas, itu karena pertolongan Tuhan. Maka kalau dulu Tuhan tolong, kali ini pun Tuhan akan tolong. Lihat saudara, ketika Daud menghadapi binatang buas, dia mengalami Tuhan. Itu perjalanan imannya bersama dengan Tuhan yang membuat dia semakin kenal Tuhan. Ternyata dia tahu, oh ternyata ketika anak-anak Tuhan menghadapi masalah, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Tetapi justru Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemampuan bagi Daud untuk bisa mengalahkan binatang buas. Sehingga ketika Daud menghadapi Goliat, dia berkata apa? Aku tidak takut lagi. Kalau dulu Tuhan tolong, maka kali ini pun juga Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Ayub dan Daud, mereka belajar memperbesar kapasitas iman mereka. Bukan di zona nyaman, tetapi melalui masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan ajarkan itu tidak bisa Tuhan ajarkan kepada kita ketika kita sedang di zona nyaman. Karena apa? Kita itu kalau di zona nyaman seringkali melupakan Tuhan. Betul? Nasihat dari orang-orang sekitar kita tidak mau dengar. Karena apa? Aku di sini sudah nyaman. Tidak perlu banyak omong, jangan cerewet-cerewet gitu ya. Tapi coba kalau ada masalah, nggak usah orang yang cari kita yang bingung cari orang, betul? Cari ibu gembala, bapak di telepon, bu ayo doakan ini gimana. Kadang-kadang saya kalau konseling, orang konseling itu kadang sampai 1:30 pagi. Kadang ada yang 1:30 pagi baru telepon. Awal-awal saya jengkel saudara. Tapi saya belajar yang namanya hamba Tuhan, yang namanya melayani. Saya harus bisa memberikan waktu. Bukan untuk mereka, tetapi saya belajar untuk tidak mengutamakan kepentingan saya sendiri. Kalau boleh milih, lebih milih enak tidur, betul saudara? 1:30 kadang nangis. Ngomong segala sesuatu yang saya sudah tahu. Karena apa? Saya juga mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Jadi sebelum dia ngomong sebenarnya saya pun sudah tahu apa yang akan dia omongkan. Dan kadang-kadang ibu-ibu, ada seorang ibu, Bu saya mau konseling. Oke, waktu itu saya sedang liburan ya. Tapi kemudian saya minta izin sama suami, boleh enggak saya terima telepon. Saya bilang ya 30 menit ya. Dia bilang ya enggak apa-apa, terima telepon 30 menit. Ibu itu ngomong dengan saya 1,5 jam. Bicarakan kejelekan suaminya. Betul ya Bu Ani bilang, aduh panas Bu. Iya memang benar panas. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Sampai speaker nanti pindah lagi. Saya bilang, Bu bisa nggak gantian ngomong? Sabar dulu Bu Debbie. Bu Debbie tuh harus dengar lengkap. Karena Bu Debbie tuh belum tahu apa yang saya alami. Saya dalam hati, sebelum kau alami, saya sudah alami terlebih dahulu gitu ya. Bu Debbie harus tahu suami saya itu model bagaimana. Saya dengar keluhan dia 1,5 jam ibu-ibu. Terus saya tanya gini, Bu, coba satu aja saya tanya, tolong dijawab. Apa kebaikan suamimu? Maaf ya Bu Debbie, anak saya mau makan, nanti kita lanjut lagi. Lihat ya. Tapi kita belajar, amin. Jangan lihat kejelekan orang, tapi lihat kejelekan diri kita sendiri. Tapi selalu ingatlah kebaikan orang, terutama kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Jadi hari ini kalau saudara dipanggil keluar dari zona nyaman, jangan marah. Karena apa? Tuhan sedang mengajarkan, memperbesar kapasitas iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita keluar dari zona nyaman, kita akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat di dalam diri kita. Bahwa ternyata kita jauh lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Ketika kita dibawa keluar dari zona nyaman, Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Sampai hari ini pun saya juga tetap diproses oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Kadang kalau saya pelayanan, Bu Siska tuh sering tanya sama saya, sudah selesai belum bahan khotbah? Saya bilang belum. Aduh Cici ini gimana sih? Besok lo sudah pelayanan, kenapa bahan khotbah belum selesai? Dia marahin saya loh ibu-ibu ya. Saya bilang memang Bu Siska ini talentanya berbeda. Talentanya dia tuh suka marahin hamba Tuhan. Tapi memang kadang-kadang kita perlu orang-orang seperti dia.
Ya, karena setiap kita, tidak peduli hamba Tuhan atau siapa, kita tetap perlu koreksi dari Roh Kudus. Amin. Kadang-kadang Tuhan mengajarkan saya ketika saya mempersiapkan pelayanan, saya selalu doa, Tuhan, saya ada pelayanan tanggal segini. Tuhan mau bicara apa ya? Temanya apa? Perikopnya dari mana? Ayatnya apa? Poinnya apa ya Tuhan? Kadang Tuhan mengajarkan saya di last minute, saudara. Kadang saya bingung. Dan saya orangnya nggak bisa dengan logika, wes Bu Depi ini loh ada buku bahan khotbah 145. Saya buka, saya sudut bawa, saya nggak bisa. Selalu saya harus dapat sendiri dari Tuhan, baru saya bisa menyampaikan. Kalau enggak, saya enggak bisa. Dan di situ Tuhan sedang mengelatih saya, mengajarkan saya apa? Bahwa engkau melayani Tuhan, engkau menyampaikan kebenaran firman, bukan dengan logika dan kekuatanmu, tetapi engkau harus belajar bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Kadang-kadang enak enggak enak kadang-kadang. Kadang-kadang besok harus bangun pagi, kadang kalau Tuhan baru ngomongnya tengah malam ya saya selesaikan, kadang 2:30 pagi baru selesai, jam 5 sudah harus berangkat ke airport. Nggak tidur Bu, ya tidurlah lumayan 1 jam. Seperti kemarin hari Minggu saya cuma tidur 3 jam. Tetapi ketika selesai saya ngomong dengan Bu Ellen, puji Tuhan ya pelayanan hari ini selesai. Toh juga bisa terselesaikan. Dan kemudian saya belajar apa? Jalani itu semua day by day. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin saudara. Di mana ada kesusahan, Tuhan itu selalu memberikan kekuatan, penghiburan dan sukacita dengan porsi yang sama dengan masalah yang kita hadapi. Sehingga kita tidak akan terpuruk. Amin. Nah yang terakhir ya. Kita baca ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jangan pernah takut, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan bagi kita. Amin saudara. Kadang kita ini ngerti loh kalau Tuhan itu maha kuasa, betul? Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tapi kenapa kok kita itu sering kali takut menghadapi masalah? Karena jawabannya itu apa? Kita tuh loh gak suka zona nyaman kita itu terusik. Jawabannya hanya simple itu saja. Tapi kalau kita mau, kita punya komitmen. Apapun yang terjadi aku tidak akan mundur. Dan kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita takut? Siapa di sini yang sudah menikah? Oh semua. Jujur ya di sini. Kemarin saya minggu pelayanan saya tanya, siapa di sini yang sudah punya pasangan? Hanya mungkin 10% yang angkat tangan. Angkat tangannya pun juga cuman gini. Saya bilang itu ya, ayo. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Ngaku enggak punya pasangan supaya dapat pasangan lagi yang baru. Mereka ketawa semua. Kita sudah pernah punya anak ya. Anak kita kalau kecil, mereka takut. Apa yang mereka lakukan? Mami, gandeng aku. Betul? Ketika dia sudah gandeng tangan kita, mereka berani enggak? Mereka berani. Karena apa? Mereka tahu ada mama yang bersama dengan aku. Kalau mama ada bersama dengan aku enggak perlu takut. Karena apa? Kalau aku jatuh, ada tangan mama yang mengangkat. Kalau aku ada masalah di depan, ada mama yang akan menyelesaikannya bagiku. Amin, saudara. Makanya Tuhan berkata apa? Punya iman seperti anak kecil yang apa? Yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sering kalinya kita itu sukanya nyodorkan agenda kita sama Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan. Tok ya Tuhan. Kita berdoa itu hanya supaya Tuhan itu kasih ACC sama agendanya kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini. Jangan pernah takut keluar dari zona nyaman. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka masuk ke dalam dapur perapian dengan gagah berani, dengan tidak
takut, dengan tidak gentar, dengan penuh iman. Karena apa? Mereka tahu ketika mereka masuk di dalam dapur perapian, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Terbukti sampai raja bertanya, tadi yang masuk 3 orang, tapi kenapa aku lihat ada 4 orang di dalam? Itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia tidak akan mungkin mati di atas kayu salib. Kalau dia sudah berani berikan nyawanya, apakah kita masih meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan itu tidak pernah jahat. Tuhan mengizinkan kita terjadi masalah, menghadapi yang namanya zona nyaman itu harus diusik. Bukan untuk membuat kita down, tetapi untuk supaya iman kita lebih bangkit. Dan Tuhan tahu, tanpa kuasa, tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghadapi masalah dalam hidupnya. Sehingga oleh karena itu Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia menjagai kita. Sama seperti ketika kita mau anak kita belajar berjalan. Kita katakan apa? Jangan takut. Ayo mama tuntun, kamu pasti bisa. Seperti itulah Tuhan kepada kita ketika kita menghadapi masalah dan penderitaan. Jangan pernah takut. Yang terpenting engkau tidak pernah melepaskan tanganku. Karena aku Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan tanganku di dalam genggaman tanganmu. Amin, saudara. Kita belajar ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, mereka menghadapi laut. Apa yang terjadi? Tuhan tidak menghilangkan lautnya, saudara. Tetapi Tuhan membuat laut itu terbelah. Supaya apa? Masalah Tuhan tidak izinkan hilang dari kehidupan kita. Tetapi dengan laut terbelah, di situ semua mata melihat. Baik bangsa Israel, baik bangsa Mesir, mereka melihat ternyata ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Amin, saudara. Ketika Daniel harus masuk ke gua singa, Tuhan tidak hilangkan singanya. Tetap ada singanya. Tetapi di situ bisa melihat bahwa Daniel tidak terusik apapun oleh singa itu. Sehingga raja dan semua orang yang berbuat jahat, mereka tahu ternyata ada Tuhan yang besar yang menyertai Daniel. Hari ini jangan kita takut keluar dari zona nyaman. Bahkan ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, gak usah malu sama orang lain. Selama kita berjalan di dalam kebenaran, masalah penderitaan itu adalah biasa. Itu adalah ujian. Tetapi saudara, tunjukkan seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka masuk ke dapur perapian dengan gagah berani. Seperti itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Hadapi masalahmu, hadapi penderitaanmu dengan gagah berani. Karena engkau tahu, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu ada menyertai saudara dengan saya. Sampai setiap kita keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini kita sama-sama belajar. Jangan pernah takut keluar dari zona nyaman. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan agar panggilannya dalam kehidupan kita digenapi. Dan yang kedua, kita tidak perlu takut keluar dari zona nyaman. Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas iman kita. Dan yang terakhir, percayalah apapun yang terjadi. Asal kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan akan selalu ada menyertai saudara dengan saya.